Para hadirin, kajian yang lalu kita telah membahas bab ikhlas, yaitu kitab Riyadhus Shalihin menjelaskan tentang bagaimana cara menghadirkan niat di dalam segala perbuatan, baik berupa ucapan, tingkah laku, baik secara terang-terangan maupun secara samar atau sembunyi-sembunyi. Itu telah dipaparkan di awal melalui hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kini kita sampai pada hadis nomor 9. Sampun nggih, nomor 9. Bukan halaman 9 nggih, nomor 9. Hadis nomor 9. Benar itu hadis nomor 9. Di halaman benar, Mas. Iya. Saya bilang bukan halaman, nomor 9. Di paragraf itu ada nomornya, nomor 9. J. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihim wa ulumihim fid dharain rabbi yassir wa'in. Wa rawahul Bukhari an Anasin radhiyallahu anhu qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalfana bil madinati ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana habasahumul udhru. Warawahul Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan akan hadis ini an Anasin melalui Anas radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoi Anas. Qala, Anas berkata, raja'na min ghazwati Tabuk. Raja'na min ghazwati Tabuk. Kami pernah pulang dari perang Tabuk ma'an Nabi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala. Kemudian Rasulullah bersabda. Sabdanya, inna aqwaman khalfana bil madinati ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana habasahumul udhru. Inna aqwaman, sesungguhnya orang-orang di belakang kita, inna aqwaman khalfana, sesungguhnya orang-orang yang ada di belakang kita, bil madinati, yang berada di Madinah, masalakna syi'ban, tidaklah kita menempuh lereng-lereng, wala wadiyan, tidaklah kita menempuh lembah-lembah, illa wahum ma'ana, kecuali orang-orang yang berada di belakang kita, yang ada di Madinah itu, ma'ana, bersama kita dalam hal mendapatkan pahala. Habasahumul udhru, yang mereka semua itu punya niatan untuk ikut kita, tapi ada halangan, ada udzur yang menghalangi mereka. Artinya, hadis ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita ikhlas. Jadi pernah suatu ketika sahabat Anas radhiyallahu anhu pernah pulang dari satu ekspedisi perang yang sangat populer, perang Tabuk bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak riwayatnya ini. Ada yang berbonceng dengan Rasulullah di satu riwayat yang lain. Dan ini Anas meriwayatkan bahwa kami itu pernah pulang perang Tabuk bersama baginda Nabi. Kemudian Rasulullah bersabda, ketika itu lelah, capek, luka-luka, itu dirasakan kepayahan oleh para sahabat ketika itu. Rasulullah bersabda, orang-orang yang ada di belakang kita, maksudnya yang tidak ikut perang, yang ada di Madinah itu, dan kita ini, di perjalanan kita itu tak satu lereng pun yang tidak pernah kita tempuh, tak satu lembah pun yang tidak pernah kita turuni, kecuali mereka yang ada di belakang kita yang tidak ikut perang bersama kita itu mendapatkan pahala yang sama seperti apa yang kita lakukan. Tetapi
Orang yang mendapat pahala tersebut ada alasan, ada udzur yang diperbolehkan oleh syariat. Jadi ada alasan yang menahan mereka sehingga mereka tidak bisa ikut perang. Bukan alasan yang dibuat-buat. Makanya kalau kita nonton videonya Gus Baha itu, kata Gus Baha, kalau saya sakit, nggak bisa ngajar, saya hitung itu, jam itu. Jadi saya nggak akan menerima tamu dan saya nggak akan melakukan kenyamanan saat beristirahat karena ketika saya merasa nyaman beristirahat, merasakan kenyamanan udur itu hilang. Lawang kita berbaring aja bisa, kok mengaji nggak bisa, itu kata Gus Baha. Nah ini sekedar menata niat dan berupaya untuk ikhlas. Artinya, kita tidak boleh iri dengan orang yang tidak pernah, yang tidak, katakan ada gotong royong, seseorang tidak keluar, maka kita tidak boleh iri. Karena ketika dia beralasan, alasannya benar, maka dia mendapat pahala. Kita kerja bakti kesel ngeringet, bahkan kadang kecekluk, keseleo, mereka nggak merasakan itu, tapi mereka mendapat pahala yang sama ketika mereka betul-betul ada udzur syar'i yang menghalangi mereka untuk bergotong royong. Nah, itu kita diajarkan ikhlas. Kemudian saya akan membaca 2 hadis, karena habis ini kita membaca Fathul Qorib bab wudu. Wa an Abi Yazid wa an Abi Yazid ma'ni bin Yazid nil Akhnas radhiyallahu anhu wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyuna. Dan juga ada hadis yang diriwayatkan melalui Abi Yazid Allahu anhum. Semoga Allah meridhoi mereka semua. Kenapa radhiyallahu anhum? Wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyuna. Karena kenapa di sini pakai kata ganti jamak? Semoga Allah meridhoi mereka semua. Mereka di sini yaitu bapaknya Yazid dan kakeknya Yazid, dan Yazid sendiri adalah sahabat Nabi semuanya. Jadi Ma'an di sini mempunyai julukan Abi Yazid. Dia putranya Yazid. Yazid ini putranya Akhnas. Semuanya ini sahabat Nabi. Nah, Ma'an bercerita, karena Abi, pernah bapakku, kata Ma'an, Yazidu, namanya Yazid, akhraja dananira. Bapakku pernah mengeluarkan beberapa dinar, beberapa keping dinar, yatasaddaqu biha, dengan tujuan menyedekahkan dinar-dinar itu. Jadi Ma'an ini bercerita, bapakku itu tahu mengeluarkan beberapa keping dinar yang niatannya untuk disedekahkan. Fawado'aha, kemudian bapakku meletakkan dinar-dinar tersebut inda rajulin, di dekat seorang laki-laki. Fil masjidi, yang berada di dalam masjid. Jadi bapaknya Ma'an ini yang bernama Yazid mengeluarkan beberapa keping uang dinar, kemudian diletakkan di sebelahnya orang yang sedang berada di masjid. Nah, karena aku melihat, Ma'an ini melihat bapaknya meletakkan beberapa dinar, fajitu, kemudian aku mendatangi dinar-dinar tersebut. Fa'akhadtuha, lalu aku mengambil dinar-dinar itu. Fa'ataituha biha. Jadi Ma'an ini ya rada menggemaskan. Salawis dicukuk, fa'ataituhu biha. Kemudian aku membawa dinar-dinar itu kepada bapakku. Siti pamerno dinar. Fakola,
Faqala, kemudian bapakku itu berkata, wallahi demi Allah, ma iya ka'aradtu, tidaklah aku memaksudkan dinar-dinar itu kepadamu. Maksudnya dinar-dinar itu gak tak kena kowe. Fakhosomtuhu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perdebatan itu dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khosem di sini semacam pembelaan di depan pengadilan. Jadi perdebatan antara jaksa penuntut umum dan pembela itu biasanya bahasanya khosem. Perdebatan yang membela hak yang menurut dia itu haknya, menurut yang lain haknya yang lain. Jadi mereka berdua, bapak dan anak ini, minta keputusan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, lakama nawaita ya Yazidu. Jadi pahalamu itu apa yang engkau niatkan Yazid. Hei Yazid, apa yang engkau niatkan tadi itu pahalanya buat kamu. Nek wis diniati sodako, terus sodako nggak ditujukan kepada seseorang, diambil orang lain, itu tetap kamu dapat pahala sodako ketika itu sodako. Tetapi artinya sodako itu niatnya salah, tetap jadi sodako. Tetapi kalau zakat mal, zakat fitrah, niatnya salah, nggak jadi zakatnya. Artinya orang yang berzakat, baik zakat fitrah, zakat mal, kalau niatnya salah, tetap punya hutang zakat. Tapi apa yang dikeluarkan menjadi sodako. Walakama akhotta ya ma'nu. Dan yang kamu ambil itu ya menjadi milikmu ma'an, kata Rasulullah. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya hadis ini sahih. Saya kira kajian Riyadhus Shalihin ini saya cukupkan.